Keberagaman budaya Indonesia memang tidak ada habisnya. Perkumpulan Pelestari Tosan Aji di Kabupaten Jepara, PPTAJ, kali ini menggelar acara pameran edukasi tentang Tosan Aji. Acara ini berlangsung di Pendopo Kabupaten Jepara dan menjadi tonggak semangat bagi pecinta Tosan Aji yang digelar untuk pertama kalinya. Acara yang mengangkat tema Gaungkan Empu Jepara Punya memamerkan kurang lebih 200 pusaka dan dihadiri dari komunitas Tosan Aji luar kota seperti Solo, Ponorogo, Jogja, Bojonegoro, Pati, Demak, dan Kudus. Saya kira ini satu langkah strategis ya, bagaimana mengupayakan pemajuan kebudayaan bidang perkerisan itu secara lebih universal. Ini adalah langkah-langkah program-program real yang sudah dilakukan oleh saudara-saudara perkerisan kita di Jepara, dan mudah-mudahan dari waktu ke waktu akan semakin menyangga mengenai ekosistem budaya perkerisan ke depan. Untuk pembukaan acara diawali dengan kirap pasukan bergada yang berbaris gagah dengan pakaian adat dan pasukan yang berjalan dari Museum Jepara, mengitari SCJ, alun-alun, lalu menuju ke pendopo kabupaten. Dalam rangkaian acara, ada serah terima simbolis pusaka sebagai penanda dibukanya acara Tosan Aji. Setelah hadirin duduk, acara diisi dengan drama tari dari Nalendra Batik Pimpinan, Ibu Yanti Sujatmiko. Pertama, luar biasa kerja keras dan kerja cerdas teman-teman dari komunitas keris Jepara. Selamat, semoga ini menjadi pemantik untuk hebatnya karya-karya empu muda dari Jepara. Selamat berkarya, selamat berekspresi, dan selamat membangun kesadaran hidup bersama yang luar biasa. Alhamdulillah, tanggapan dari teman-teman di sekeliling Jepara sangat baik lah, dia bilang, karena baru pertama kali mengadakan acara seperti ini, terus dari peminat, pelajar sampai masyarakat banyak yang datang dan mau bertanya tentang pusaka, apa itu pusaka. Alhamdulillah, setelah kita kasih tahu sedikit demi sedikit, dia mau tahu dan mengerti atas peninggalan seni budaya leluhur kita. Mau mengerti kalau budaya itu sangat luar biasa peninggalannya dari leluhur kita, yang ada sesuatu yang tersirat di dalamnya, yang mengandung filosofi yang luar biasa di dalamnya itu. Termasuk kalau kita mau mengkaji yang lebih dalam lagi, insya Allah ada sesuatu yang lebih luar biasa lagi di dalam suatu pusaka itu sendiri. Secara umum, Nusantara kita ini tidak ada duanya. Salah satunya adalah Jepara, salah satunya. Bagaimana Jepara ini, tadi saya sudah matur, akar dari zaman purba bahkan sampai zaman megalitik, lalu Hindu-Buddha, lalu muncul Ratu Sima, lalu ada Ratu Kalinyamat kita, lalu ada R.A. Kartini, dan itu adalah terlihat dari karya-karya krianya. Memang sangat sangat layak dengan sangat pantas kita angkat juga empu-empu kita, karena ketika
Ratu Kaliama terkenal sebagai panglima perang putri, ya, atau sebagai pimpinan Adipati Putri, nggih Ratu, itu tentu teknologi penempaan besinya juga luar biasa karena ada alat untuk perang kan begitu. Nah, di satu sisi juga tidak hanya dalam konteks profan untuk berperang, tapi juga konteks dalam artian budaya di luhung, ya, pusaka, terlihat dari ornamen ukirannya dan segala macam, termasuk dalam tradisi tempat Tosan Aji Pamor Keris dan sebagainya. Kita yakin dan kita harus berbangga diri, ya, untuk usaha-usaha mengangkat ciri khas baik dari sisi kriya kayu Warongko dan Deder Jepara misalnya. Lalu dari konteks penempaan tradisi penempaan di Jepara, kebetulan Gronemen dan juga ada buku Solaku sebenarnya dari apa namanya, ada buku soal dari Mas Piringadi, ya, sama satu koleganya orang barat juga. Nah, itu banyak mengangkat tentang pandai-pandai besi di Jepara. Dari acara ini saya harapkan generasi muda kita kembali untuk membangun generasi-generasi yang kreatif, yang inovatif, agar citra khas Jepara kembali bangkit kembali seperti dulu, bahwa Jemik dulu pernah menjadi sekolah favorit Nusantara di Indonesia. Kenapa kita tidak memulai dari sekarang? Kenapa kita harus pesan untuk meraih dari kota lain, untuk bikin kemasan dari kota lain, padahal kita sudah ada krian, sudah identik dengan kemasan atau perhiasan. Untuk kayu, Jepara kurang apa tentang kayu, pembangunan kayu dan pengolahan kayu. Dan untuk pengerjaan penempaan sebenarnya kita banyak, cuman di tiap daerah, tiap desa atau kecamatan banyak yang tercover selama ini tertutup karena ilmu mereka terputus. Namun untuk hari ini di tiap daerah tinggal segelintir pandai yang masih eksis, masih menjalankan profesi mereka. Maka dari itu marilah generasi muda Jepara Tajeporo kita bergerak maju, kita bangun karakter negeri kita bangun karakter kota kita tercinta, Bumi Kartini. Ketika kita menyuguhkan budaya perkerisan, maka kita harus mengingat tentang ekosistem dan luasnya tentang budaya perkerisan itu. Maka semua sektor, semua sisi harus mampu dilindungi, harus mampu dibina, harus mampu dimanfaatkan, dan tentunya perlu dilindungi. Saya kira itu menjadi poin penting di dalam kegiatan saat ini. Iya, 13. Ini 16 terlalu muda. Ini terlalu jauh. Ini saja terlalu muda nantinya. 17. Ini ya, bisa 15, 16. Selain material itu tekniknya. Oh, enggak ya. Juga. Ya itu Pak. Itu Pak ini. Senternya tadi. Senter kecuali kalau ini ya. Yang tercatat itu sebenarnya cukup tahun 2016. Oh, kalau tombak karena dia lebih dominan ke fungsi tenomik, ada kemiripan.